dalam ayat ini, yang pertama dalam ayat ini, bahwa orang yang mendustakan seorang rasul, berarti dia mendustakan semua rasul. Yang pertama dalam ayat ini, orang yang mendustakan seorang rasul, mendustakan semua rasul. Di sini Allah menyebutkan bahwa kaum Nuh mendustakan para rasul. Padahal yang diutus kepada kaum Nabi Nuh hanya Nuh saja, alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang lain nabi-nabi waktu itu. Tidak ada rasul yang lain, hanya Nuh sendirian. Tapi karena kaumnya mendustakan Nabi Nuh dan dakwahnya Nabi Nuh semuanya sama dengan nabi yang lain, maka berarti kaum ini mendustakan semua rasul. Yang kedua, di dalam ayat ini menunjukkan bahwa semua dakwah Nabi dan Rasul sama. Yaitu apa? Mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Semua dakwah Nabi sama dan Rasul. Yang ketiga, semua Nabi dan Rasul menganjurkan umatnya untuk bertakwa kepada Allah. Kalau sudah sampai kepada yang seperti ini, maksudnya takwa apa? Mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Mentauhidkan Allah. Maka kalau khatib-khatib mengatakan, saya wasiatkan untuk diri saya dan untuk antum sekalian bertakwa kepada Allah. Apa takwa itu? Kiai-kiai, habib-habib menganjurkan takwa kepada Allah. Tapi kenyataan masih berbuat syirik. Masih datang ke dukun, masih percaya pada jimat. Bagaimana wasiat yang dikatakan, saya wasiatkan diri saya dan untuk kalian untuk bertakwa kepada Allah. Kalau takwa, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, itu paling pokok. Baru setelah itu melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Nah, wasiat para nabi agar mereka bertakwa kepada Allah, yaitu agar mereka mentauhidkan Allah SWT. Disebutkan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilal dalam kitabnya Manhajul Anbiya fi Tazkiyatin Nufus. Manhaj para nabi dalam membersihkan hati, yaitu mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Sebab dengan dia mentauhidkan Allah, hati itu akan bersih. Maka yang diajak kepada umat ini, bagaimana mereka menjauhkan syirik? Karena inti hati akan bersih. Jadi kalau kita bilang manajemen kolbu itu dengan apa? Mentauhidkan Allah. Bukan dengan banyak menangis. Bukan. Kalau banyak menangis kemudian berbuat syirik, apa mananya? Kalau dia menangis betul karena takut kepada Allah, itu bagus. Bahkan termasuk mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Kata Nabi, ainani la tamassuhuman nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun harasat fi sabilillah. Ada dua mata, kata Nabi, yang tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah, takut kepada azab Allah. Yang kedua, mata yang berjaga di jalan Allah, di medan jihad. Tapi bukan sengaja dibuat-buat, takut kepada Allah. Bukan seperti sekarang dibuat-buat menangisnya. Satu menangis, yang lain semua ikut menangis. Tapi takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hati itu dia akan bersih. Hati itu akan baik. Apabila apa? Apabila dia bertakwa kepada Allah. Dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kalau dia berbuat syirik, hatinya kotor. Orang yang berbuat syirik, hatinya kotor. Orang yang berbuat bidah, hatinya kotor. Itu yang jelaskan siapa? Ulama, bukan saya. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan demikian. Orang yang berbuat syirik, orang yang berbuat beda, hatinya kotor. Makanya Allah menyebutkan tentang orang musyrik apa? Najis. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, orang musyrik apa? Najis. Innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis, kata Allah dalam surah At-Taubah. Maka tidak boleh mereka mendekati Masjidil Haram. Maka disuruh untuk bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian tentang wasiat salafus saleh, ini banyak sekali. Saya tidak sebutkan semuanya. Artinya wasiat para sahabat seperti Abu Bakar disuruh bertakwa kepada Allah. Abu Bakar juga mewasiati Umar untuk bertakwa kepada Allah, sampai Abu Bakar mengatakan kepada Umar, "Ittaqillah ya Umar, bertakwalah wahai Umar kepada Allah." Meskipun mereka sudah dijamin dengan sorga, tetap mereka diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan begini. Antum lihat di halaman 49. Umar pernah menulis surat kepada putranya Abdullah. Kata Umar, "Fa inni usika bi taqwallah azza wa jalla. Fa innahu man ittaqahu waqah, wa man aqradahu jazaa, wa man syakarahu zadah, wa ja'al taqwa nasba 'ainayka wa jalaa qalbik." Aku wasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Sesungguhnya siapa saja yang bertakwa kepadanya, maka dia akan melindunginya. Barang siapa yang membelanjakan harta di jalan Allah, pasti Allah akan membalasnya. Dan barang siapa
yang bersyukur kepadanya, pasti Allah akan menambah karunia kepadanya. Jadikanlah takwa di hadapan kedua matamu, sebagai pusat perhatianmu, dan sebagai penerang hatimu. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, di juz yang pertama. Sekarang kita bahas bab yang ketiga. Tentang di mana letak takwa ini. Apakah letak takwa itu di lisan, di mata, atau di hati? Sebab ada orang punya pengertian yang takwa itu di mata. Jadi kalau udah menangis, takwa dia. Kalau nggak menangis, nggak takwa. Kita lihat takwa itu di mana letaknya. Kita lihat bagaimana penjelasan Nabi SAW tentang takwa. Antum lihat di halaman 54. Nabi bersabda, Al-Muslim akhul Muslim, la yadhlimuhu, wa la yakhdhuluhu, wa la yahkiruhu, at-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadri 3 marrat. Bihasbi imri'in min asy-syarri an yahkira akhahu al-muslim. Kull muslimi 'ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Nabi bersabda, Muslim adalah saudara Muslim yang lainnya. Tidak boleh dia menzalimi, tidak boleh meremehkan, tidak boleh dia mengejek. Takwa di hati. Nabi menunjuk pada dadanya, at-taqwa hahuna. 3 kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 kali Nabi sebutkan. Di takwa di sini, takwa ini di sini, takwa di sini. Pada dadanya Nabi tunjukkan. Kemudian Nabi lanjutkan, cukuplah dikatakan kejahatan bagi seorang meremehkan saudaranya yang muslim. Setiap muslim adalah haram atas muslim lainnya, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Jadi tempat takwa itu di sini, di hati. Tempat takwa itu di hati. Jadi di sini tentang hubungan antara muslim dengan muslim. Tidak boleh dia zalim. Tidak boleh dia meremehkan. Tidak boleh mengejek. Tidak boleh melecehkan. Kemudian tidak boleh diambil hartanya. Tidak boleh dirobek kehormatannya. Dan tidak boleh dibunuh. Ini tentang hak muslim dengan muslim yang harus dijaga. Dan ini menunjukkan bahwasanya letak takwa itu di hati. Kemudian selanjutnya, Nabi juga pernah menyebutkan bahwa takwa itu asalnya di hati, tapi berpengaruh pada tubuh, dalam anggota tubuh, dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Antum lihat di halaman 57. Nabi bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Nabi bersabda, ketahui bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Dan jika rusak, maka rusak seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itulah hati. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Di sini menunjukkan bahwa takwa itu tempatnya di hati. Tapi kalau hati ini baik, seluruh tubuhnya akan baik. Kalau hati ini jelek, seluruh tubuh akan jelek. Jadi hati ini punya pengaruh tentang baik dan tidaknya kita. Pengaruh dari hati. Dan hati ini mempengaruhi apa? Amal. Jadi orang kalau mengatakan bahwa takwa itu di hati, kemudian mereka mengatakan yang penting hati. Seperti ada orang yang nggak sholat. Nggak penting sholat, yang penting hati. Benar perkataan ini? Tidak benar. Ada orang yang tidak pakai jilbab, perempuan nggak pakai jilbab, mengatakan jilbab itu nggak penting, yang penting hati. Tidak benar perkataan ini. Sebab yang Allah akan lihat apa? Hati dan amal. Maka saya sebutkan di sini, ada orang yang dia tidak mengaji, tidak nuntut ilmu. Mereka mengatakan yang penting adalah hati. Ada orang yang tidak sholat, ada orang yang tidak puasa, ada orang yang tidak mau bayar zakat, ada orang yang tidak sedekah, ada juga orang yang tidak mau haji. Alasannya apa? Yang penting hati. Tetap harus dibuktikan dengan amal, karena Allah akan melihat apa? Hati dan amal.
Sampai juga syariat Islam yang lain, yang para ulama sepakat tentang haramnya. Seperti apa? Seperti jenggot ini. Para ulama sepakat tentang haramnya mencukur jenggot. Seluruh ulama, seluruh imam madhab, semuanya mengatakan haram mencukur jenggot itu. Ada orang mengatakan, dia cukur jenggot nggak apa-apa, yang penting hati. Haram. Seluruh ulama mengatakan haram. Seluruh kitab para ulama menjelaskan tentang haram yang mencukur jenggot. Atau yang lain lagi.